Halo pemirsa, saat ini terdapat banyak spekulasi mengenai langkah-langkah Fed lebih lanjut dalam pengetatan moneter. Dalam ulasan video kami sebelumnya, kami telah membahas reaksi pasar terhadap pernyataan tergesa-gesa dari beberapa pejabat Fed. Saat ini para analis sedang menilai kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih agresif dengan lebih mengandalkan fakta daripada emosi. Setelah Fed membantah isu mengenai kenaikan suku bunga 100 basis poin pada bulan Juli, sentimen resiko kembali ke pasar. Ini juga meningkat setelah perilisan indeks sentimen konsumen Universitas Michigan. Ini naik menjadi 51,5 dari 49,9 pada bulan Juli, sementara perkiraan inflasi jangka panjang sebaliknya turun menjadi 2,8% dari 3,1%. Meskipun laporan itu diresmikan Jumat lalu, ini masih meningkatkan sentimen resiko. Namun analis Alvin Liu dan Victor Yang di UOB Group membayangkan skenario yang sedikit berbeda. Mereka yakin bahwa inflasi belum memuncak dan kenaikannya akan terus berlanjut pada kuartal ketiga. Pada saat yang sama, tekanan inflasi meluas ke komponen baru indeks CPI yang sedikit mengkhawatirkan. Misalnya, mobil bekas semakin mahal. Para analis mencatat ini merupakan salah satu indikator yang harus segera mulai menurun jika tekanan inflasi melemah. Di Wall Street, Bull saat ini memegang kendali. Musim pendapatan kuartal kedua sedang berjalan lancar, sedangkan pertemuan FOMC dijadwalkan untuk pekan depan. Jadi spekulasi mengenai kenaikan suku bunga 100 basis poin yang mendorong kenaikan dolar pekan lalu telah mereda. Akibatnya, indeks dolar Amerika Serikat telah turun 0,6%. Selama sesi Asia, indeks terkonsolidasi di kisaran sideways 106,55 sampai 107,63. Setelah penurunan 2 hari versus pesaing utamanya, indeks ini mendekati level terendah multi hari, stabil di 106,72. Namun demikian, dolar Amerika Serikat masih diperdagangkan di dekat level tertinggi 20 tahun. Sementara harganya melewati di atas level 5 bulan di 103,30, perkiraan jangka pendek untuk greenback tetap bullish. Akan tetapi para trader saat ini menutup posisi beli pada greenback karena bergeser dari zona overbought. Dalam waktu dekat, harganya dapat terus turun. Penurunan dolar Amerika Serikat berdampak pada lintasan yen. Setelah lonjakan Jumat lalu ke level tertinggi 139,39, yen mendapatkan momentum pekan ini. Yen juga mempertahankan daya tariknya sebagai mata uang safe haven. Namun, alasan utama adalah pertumbuhannya adalah melemahnya dolar Amerika Serikat. Hari ini yen diperdagangkan di kisaran 137,59 sampai 138,40. Di sesi Asia, pasangan dolar yen melayang di 137,72. Dari April hingga Juni, pasangan ini telah naik sebesar lebih dari 17%. Pada bulan Juli, rebound hanya sekitar 2%. Bank of Japan mempertahankan sikap dovish-nya terhadap kebijakan moneter. Pertemuan berikutnya dijadwalkan pada Kamis ini. Regulator hampir pasti akan membiarkan suku bunga acuan tidak berubah. Selain itu, BOJ telah berulang kali menyatakan bahwa ia enggan untuk mengubah suku bunga resmi. Kemenangan baru-baru ini dari partai LDP yang berkuasa dalam pemilihan Perdana Menteri dan Gubernur BOJ mandat penuh untuk mempertahankan kebijakan moneter saat ini. Pasangan dolar yen sangat mungkin untuk naik lebih tinggi ke level 140 yang penting secara psikologis. Jika demikian, ini akan membuka jalan ke 147,65 level tertinggi bulan Agustus 1998. RBA juga tetap konsisten dengan sikap hawkish-nya. Risalah pertemuan telah dipublikasikan hari ini, mengungkapkan bahwa RBA menganggap suku bunga saat ini jauh lebih rendah daripada level netral. Jika regulator ingin mendorong inflasi ke level target, regulator perlu menaikkan suku bunga acuan lebih banyak lagi. Bulan ini RBA telah menaikkan suku bunga resmi sebesar 0,5%. Level suku bunga masih sangat rendah untuk ekonomi dengan pasar tenaga kerja yang ketat dan menghadapi periode inflasi yang lebih tinggi, tulis risalah tersebut. Pada saat yang sama, regulator mencatat bahwa tabungan rumah tangga mencapai sekitar 260 miliar dolar Australia. Indeks kepercayaan konsumen mingguan Australia yang diterbitkan hari ini naik menjadi 81,8 dari 81,6. Aussie naik di tengah retorika hawkish RBA dan laporan ekonomi yang kuat. Selain itu, China dapat mengizinkan pemilik rumah untuk menghentikan sementara pembayaran hipotek dan memberikan dukungan keuangan untuk penyelesaian proyek konstruksi yang ada. Namun, Aussie kehilangan momentum karena jatuhnya harga minyak dan melemahnya sentimen resiko. Terlebih lagi, kesenjangan suku bunga yang melebar antara RBA dan Fed juga merupakan faktor negatif bagi dolar Australia. Pertemuan Fed akan diadakan minggu depan dan Reserve Bank of Australia akan mengumumkan keputusan suku bunga utamanya pada awal Agustus. Jadi gerakan Aussie ke atas dapat berlangsung singkat. Hari ini pasangan AUD/USD tumbuh di kisaran 0,6803 sampai 0,6899. Setelah pasangan naik ke level tertinggi mingguan 0,6853 pada hari Senin dan level terendah 2 dekade 0,6682, pasangan ini sekarang diperdagangkan di 0,6890.
Jadi bank sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga acuan mereka untuk bergerak dari kebijakan moneter lunak yang diadopsi selama pandemi. Mereka ingin mengendalikan inflasi dan meningkatkan ekonomi. Waktu akan menunjukkan betapa bermanfaatnya upaya mereka. Berlangganan dengan channel kami dan tetap mendapatkan informasi terbaru. Sampai jumpa.